ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan kajian kita. Ada pertemuan yang terdahulu sudah disampaikan bahwa tugas kewajiban kita sebagai manusia itu ada dua. Yang pertama, memerintah dan melarang manusia agar mereka tidak keluar dari jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memerintah dan melarang dirinya sendiri agar tidak keluar dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah membahas ketika seseorang hanya bisa memerintah dan melarang untuk orang lain, tapi tidak mampu memerintah dan melarang dirinya sendiri, maka mereka terkena dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri. Kata Allah Subhanahu firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu memerintahkan manusia agar mereka mengerjakan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, di sisi lain kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian mempelajari al-kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Dalam ayat yang lain sangat tegas Allah mengatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Ini sangat berat. Kita sudah bahas permasalahan tersebut. Pada pertemuan berikutnya kita juga sudah bahas ketika kita menyampaikan perintah dan larangan itu, manusia dibagi menjadi dua. Ada yang dadanya lapang, ada yang dadanya sempit alias sesak. Maka kalau diajak pengajian teh dada engap. Itu dadanya sempit. Dan semuanya kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas, kita sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, diharapkan untuk senantiasa memperhatikan lisan. Karena lisan ini sangat berpengaruh dengan dakwah yang akan disampaikan.
Sekali lagi, lisan ini sangat berpengaruh dengan dakwah yang dia akan sampaikan. Karena mungkin suatu saat dia memerintahkan orang untuk melakukan ini dan itu, tetapi ternyata lisan-lisannya berdusta. Maka ada sebuah kaul dari para ulama. Kalau menilai seorang laki-laki itu katanya, bukan dilihat dari ucapan-ucapan, tapi laki-laki itu dinilai dari perbuatan. Kalau banyak omong berarti ya mungkin masih sulit untuk disebut laki banyak omong. Laki-laki itu dinilai dari pekerjaannya. Sedangkan katanya kecintaan seorang laki-laki itu juga tidak bisa dinilai dari ucapan-ucapannya, tapi akan dilihat dari cara dia memandang. Benar nggak? Kalau misalkan seorang suami memandang ibu dengan kasih kan, daripada dia waduh mama, itu mas sekedar basah sudah basah basi. Nah makanya ini sangat penting untuk diluruskan lisan-lisan kita. Karena lisan ini akan berkaitan dengan keimanan seseorang. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi SAW telah bersabda, qala Rasulullah SAW, la yastaqimu imanu abdin. Perhatikan kalimat ini. Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba. Karena memang iman ini naik turun. Dan dia bisa dideteksi dari omongan orang tadi. Kalau orang tadi sering melontarkan kata-kata keji dan kasar, jorok dan seterusnya, maka sebenarnya imannya lagi drop. Apapun alasan. Maka kata Nabi, tidak akan istiqomah iman seseorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sampai istiqomah hatinya. Jadi ucapan itu iman itu berhubungan dengan hati. Kemudian Nabi SAW bersabda, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqiya lisanuhu. Nabi SAW bersabda, tidak akan istiqomah hati seseorang sampai istiqomah lisannya. Sekali lagi, tidak akan istiqomah hati seseorang sampai istiqomah lisannya. Jadi hati dan lisan itu sejalan. Lisan itu cermin daripada hati. Jadi kalau orang itu biasa mengeluarkan kata-kata keji, maka sebenarnya hati orang tersebut keji, rusak. Maka kalau ada orang yang berpredikat, orang yang mengerti ilmu agama, kemudian dia mengeluarkan kata-kata kotor, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan, hati orang tersebut kotor. Benar tidak? Hatinya kotor. Kalau dia ngomong jorok terus, berarti hatinya memang kotor. Ya. Ini gampang menilai seseorang. Ini orang kok ngomongnya jorok mulu. Berarti hatinya pun jorok. Maka kalau hatinya jorok, pasti pikirannya pun akan jorok. Kalau pikirannya jorok, sebentar lagi amal perbuatannya pun akan jorok. Itu berkaitan. Ya. Makanya Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus berkata jujur. Ini berat sekali untuk berkata jujur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Perhatikan ucapan Nabi, sabda Nabi, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian bersama dengan kejujuran, atau hendaklah kalian senantiasa berkata jujur.
Kira-kira jujur itu sulit nggak? jujur itu sulit nggak ya? Sangat sulit jujur. Sangat sulit jujur. Sangat sulit. Sangat sulit. Kita dagang saja. Kita dagang saja. Begitu kita dagang supaya orang membeli, maka kita katakan itu namanya penglaris. Padahal itu sudah orang yang ke-27 yang membeli anger penglaris. Itu sangat sulit untuk berkata jujur. Kita dagang mobil saja. Sanggup nggak berkata jujur? Ditanya sama pembeli. Kuma ya ngaleng kene. Jawaban kita apa? Diketok. Kembali. Padahal di atasnya nggak diketok. Padahal di atasnya itu sudah pernah jatuh di mana Cicadas. Susah untuk berkata jujur karena kita menggunakan akal pikir kita. Karena menurut kita kalau kita jujur rezeki kita sempit. Padahal terbalik. Kalau Anda jujur rezeki Anda akan mengalir dengan sendirinya. Karena di mana-mana orang senang dengan orang yang jujur. Kita aja kalau jadi guru, murid kita jujur, ditanyain, kenapa kamu nggak ngerjakan matematik ini PR? Ngomong kiri kanan, kira-kira kumaha orang. Pasti guru itu ngambek. Tapi kalau murid itu berkata jujur, maaf Pak, saya tertidur. Saya terima konsekuensinya. Bapak mau hukum saya apa terserah. Ayah gitu. Jangan gitu sih, mamang isok itu jujur. Ongko cenah yang melitiung, tapi kakak meli. Gitu. Maka Islam mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran akan menunjukkan, akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan. Ini susah ini untuk berlaku jujur itu. Wa innal birra yahdi ilal jannati, karena kebaikan nanti akan menunjukkan kepada surga. Maka jalan ke surga sangat mudah. Istiqomah lisan Anda untuk berkata jujur. Anda pasti akan sampai ke surga. Tapi susah untuk jujur. Susah, pedagang juga susah. Sok aja kita dagang misalkan susah. Tapi kemarin ada tukang dagang yang jujur. Saya mau beli pempek Palembang. Kan ada satu ini gede. Luar biasa kalau orang Palembang itu kapal selam aja dijadikan pempek. Pempek kapal selam aja dijadikan pempek, luar biasa. Nah, saya bilang saya mau beli yang itu tuh. Kata dia, laki tadi jujur, jangan beli yang ini Pak. Ini udah lama. Masya Allah kata saya, ada pedagangnya. Biasanya boleh, terserah negering mana sana sepuluh. Nggak jadi saya beli, jangan beli yang itu Pak. Itu memang besar, tapi udah lama. Ini aja yang kecil-kecil baru dibikin tadi. Masya Allah, insya Allah orang ini sebentar lagi kalau dia terus berkata jujur, Allah akan tunjukkan berbagai macam kebaikan. Begitupun kita kalau dagang misalkan, kita mau beli dagang itu ya. Orang tadi untuk menaikkan harga dia mengatakan ini harus dipesan ke batur mah. Tapi pami bapak wantun mah tuh. Aya nu kitu. Pami wantun memang gawe kan eta mah urang gentos bae cenah. Padahal Islam mengajarkan kalau sudah dipesan oleh seseorang, orang lain tidak boleh masuk kecuali orang tadi membatalkan pesanan. Itu ngerti naon ieu pedagang teh model kieu. Sulit untuk berlaku jujur. Seorang suami kadang-kala juga sulit untuk berlaku jujur. Ditanya sama istrinya, "Bah, dari mana?" Kira-kira jawabnya apa? Padahal si Abama misalkan lama sibuk terus misalkan melakukan perbuatan yang kurang ada nilainya. Sulit untuk berkata jujur. Nah, kemudian kata Nabi dilanjutkan hadisnya, wa ma yadzalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yu'taba indallahi siddiqan. Nabi SAW bersabda,
Dan kebaikan itu seseorang yang senantiasa yang berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiqon, yang jujur. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa iyyakum bil kadhib. Kata Nabi, hati-hati ya kalian ini terhadap yang namanya dusta. Masya Allah, ini sangat susah untuk tidak. Kita sekarang ini kayaknya kalau nggak dusta kurang afdol. Senangnya berdusta. Kabapa wae diberes kita betul memual. Dia tenis pangmirahna, Masya Allah. Padahal dia sudah dapat untung gede. Sulit untuk berkata jujur. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kenapa? Karena yang namanya kebohongan itu akan menunjukkan kepada al-fujur, yaitu kejahatan, kerusakan, keburukan dan seterusnya. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Karena yang namanya kejahatan dan keburukan itu nanti akan menunjukkan kepada neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuhsaba indallahi kadzaban. Kemudian Nabi bersabda, seseorang yang senantiasa berdusta. Maaf Bu ya, kalau kita sudah biasa berdusta, sulit untuk tidak berdusta. Kalau sudah satu kali kedustaan, maka akan muncul kedustaan yang benar tidak. Makanya kalau jujur bebas, tapi kalau dusta nyambung terus itu. Ngomong kiri kanan. Makanya seperti tadi, barang siapa kata Nabi, seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kadang-kadang kita ini dusta juga. Ibu-ibu misalkan bapak yang sholat membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil. Naon Bu artinya Bu? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, nusukku ya, wa mayahya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil, hanya karena Allah. Tapi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kumaha? Lewat tebing emen sio, lewat kilometer 99 Sion, letong keluar malam Jumat, Sion, ongko inna sholati wa nusuki. Maka Anda berbohong dengan lisan Anda. Kalau Anda mengatakan inna sholati wa nusuki wa mayahya, udah aman. Orang yang merealisasikan ucapannya itu dalam kehidupan sehari-hari, dijamin tidurnya nyenyak. Benar. Malah istrinya sok ngambek, nangis ngorok di isi bapak. Hitungan paling 14. 2, 3. Kenapa? Karena nggak ada yang dia pusingkan. Kalau Allah mau ngambil silakan. Tapi kalau mereka tidak jujur dengan omongannya, berbohong dan berbohong, dia gelisah. Maka tidur matanya sudah terpejam, tapi 3 jam belum. Ayo gitu Bu. Orang gitu tuh. Tapi luar biasa juga, saya punya murid Mas. Saya iri sama saya. Kita sudah latihan capek. Karena masih harus evaluasi, dia berdiri, tapi berdiri bisa tidur. Saya sudah nyoba berdiri tidur, saya mati tidur. Ting ya tauhidna alus, ting naon ya teh model kieu. Maka jadi pilihan untuk kita, jujur akhirnya surga, bohong akhirnya neraka. Itu saja pilihannya. Ya. Memang jujur itu awalnya sulit Pak, sulit jujur itu, tapi kesitunya lancar. Tapi kalau bohong enak awalnya, kesitunya sulit. Tinggal pilih mau jujur mau bohong.
Karena ternyata dusta ini kadangkala kalau kita baca di dalam ayat suci Al-Quran, Allah sandingkan dengan kemusyrikan. Artinya dosa dusta itu sudah dekat-dekat sejajar dengan kemusyrikan. Saya baca kaget juga, wah selama ini mungkin kita anggap enteng saja berdusta. Tapi dosanya ini sudah mau mendekati kepada tingkat yang namanya kemusyrikan. Karena Allah di dalam beberapa ayat menyandingkan ayat tentang larangan kesyirikan dengan larangan berlaku dusta. Jadi nggak boleh main-main ini. Mana dalilnya? Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhilla lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum fastanibu rihsa minal awsani wastanibu kauladzuuri. Demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Kemudian Allah berfirman, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak. Kabeh binatang ternak dihalal, terkecuali yang diterangkan kepada kalian keharamannya. Jadi nggak boleh mengharamkan binatang ternak kecuali Allah telah mengharamkannya. Kambing halal haram kata saya. Kambing halal haram, Bu. Kalau kambing lahir wajahnya kayak manusia, halal haram. Banget nah. Halal haram. Boleh nggak dipotong? Ya jangan-jangan bawa masa bodoh wajahnya mirip siapa juga Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia tidak boleh menghalalkan, mengharamkan kecuali Allah yang menghalalkan dan mana kambing itu. Kecuali ada sebab. Kambing bisa jadi haram karena nyolong. Haramnya bukan dari segi zat, tapi li'irdihi, karena ada sebab-sebab yang lain. Kemudian kata Allah apa? Tastanibur rihsa minal awthani. Kemudian Allah berfirman, jauhilah oleh berhala-berhala yang najis itu. Kemudian Allah berfirman, wastanibu kauladzuur. Kemudian jauhilah perkataan pemujaan kepada berhala itu syirik, dilarang di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fastanibu. Kemudian setelah itu Allah melanjutkan, wastanibu kauladzuur. Kemudian Allah berfirman, dan tinggalkanlah perkataan berarti sejajarkan kemusyrikan dan berarti dekat-dekat dosa. Makanya kita jangan sampai berdusta. Maaf ya, yang namanya maaf ini sekali lagi kepada saudara kita yang dagang. Cari pedagang yang jujur. Maunya ngomong aja. Ditanya, apa itu kalau ada Bu, sore-sore di tempat Ibu ada nggak yang bunyi? Naon itu? Apal ada tukang putung. Tanya. Kan ya hejona tina warna atau daun suji. Apa jawabnya? Suji itu. Alami, lebih sehat. Ternyata itu adalah pewarna. Ada lagi yang dagang. Apa namanya sering lewat dikit aja. Gur. Sekarang mah tukang dagang nggak mau capek, pakai rekaman weh. Ada ketuk, apa ketuk namanya? Tanya, Mam. Ya gula asli, gula biang. Jawabannya naon, Bu? Asli. Padahal teteh gula biang. Apa nggak dosa seperti itu? Dari mana kita tahu gula biang? Tinggal dari rasanya. Kebetulan kalau istri saya paham benar gitu. Begitu saya beli, cing coba. Diam.
Mau untung gede tapi membahayakan banyak orang. Apa susahnya Anda jujur? Anda kasih saja gula yang asli, apalagi gula merah misalkan, nggak apa-apa Anda naikkan harganya. Kemudian Anda berkata, kalau saya naikkan harga, jangan komoditi mah. Apa maksudnya komoditi? Orang nggak peduli kalau makanan enak pasti dibeli. Benar tuh? Akhirnya dimakan yang murah. Ayah deh tapi pedagang jorok. Geus pakai gula biang jorok deh. Mang eta beli eta bulat-bulat hijau teh naon? Kelepon. Ingat waktu zaman awal-awal pandemi, saya beli kelepon. Dia masukkan ke plastik, sebelum masuk plastik dia tiup dulu. Aduh, malcios. Kacau itu kan. Dia yang makan. Karena Bu, hati-hati kalau misalkan tukang dagang ngasih makan, aduh. Eta corona na asup kabeh. Ini diajarkan dalam agama kita. Kejujuran. Orang yang jujur pada akhirnya nanti akan dia takut. Ini bahaya. Ya. Kalau dia berbohong tidak barokah dagangannya. Makanya sekali lagi jujur. Naikkan saja harganya, nggak ada masalah. Karena rezeki milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering saya sampaikan ya ke Pak Iwan. Orang bilang, nah Pak Iwan deh. Karena Pak Iwan alhamdulillah nggak banyak komen. Kalau yang lain menurut kasih contoh yang mudah yang disepakati tidak akan ngambek. Kita pundung. Pak Iwan, Pak Didin tak tara pundung. Saking tara pundungnya kita jenggotnya makin bodas gitu kan. Nah saya sering sampaikan ke Pak Iwan itu kelapa judulnya kelapa muda, nggak boleh dimasukkan kelapa tua. Kita bohong kayak gitu kan. Bener kata Pak Iwan juga, dan memang banyak yang kayak gitu. Jadi kerik kelapa tua ini judulnya kan kelapa muda Ahlussunnah wal era ku judul Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bohong. Maka nggak boleh. Lebih baik Pak Iwan jual saja tuh kelapa tua. Apa-apa, kasih aja siapa yang mau beli silakan. Ternyata memang siapa kemarin yang ngasih posting. Kelapa tua itu airnya lebih mantap daripada kelapa. Di orang dipicu. Pintar orang. Makanya Pak, kita yang tua-tua jangan pilih yang muda. Sesuai saja dengan yang kelapa tua. Rek tadi ulah ngorek. Kelihatannya enteng, tapi kita tidak mampu jujur. Padahal seperti saya sampaikan tadi, ternyata kedustaan itu disejajarkan dengan Mari kita lihat kata para ulama tafsir. Ketika Allah berfirman wajtanibur riksa minal awsani wajtanibu qauladud. Di situ kata para ulama, huruf mim dalam ayat ini bermakna bayaniyah, keterangan untuk menjelaskan jenis-jenisnya, yakni jauhlah hal yang najis itu. Maksudnya berhala itu mempersekutukan Rob, sering disebutkan berbarengan dengan perkataan dusta, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul innama harama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah memberikan hujah untuk itu, mengharamkan kalian mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Bukan dusta. Wa antaqulu 'alallahi ma la musyrik, dikatakan lagi wa antaqulu 'alallahi ma la dusta.
Enggak boleh kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ingatlah, maukah aku beritahukan kalian tentang dosa yang paling besar? Kami para sahabat menjawab, tentu saja kami mau, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mempersekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua. Pada mulanya beliau bersandar, lalu duduk bersabda. Kemudian Nabi bersabda, ingatlah dan perkataan dusta ala wa qaulul zur. Ingatlah dan kesaksian palsu. Rasulullah SAW terus mengulang-ulang kalimat terakhir ini hingga kami berkata dalam diri kami, mudah-mudahan beliau segera diam. Artinya untuk yang lain Nabi mengatakan sekali, untuk yang namanya dusta diulang adik-adik. Kenapa? Karena memang inilah kata para ulama penyumbang yang paling banyak dalam hal kedosaan, yaitu lidah. Makanya ada istilah lidah tidak. Maksudnya apa, Bu? Lidahmu adalah harimau. Makanya hati-hati. Lidahmu harimau. Jangan sembarang ngomong. Kudu hati-hati. Perhatikan dalam hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nas, adalat syahadatuz zuri isyrakan billah. Nabi SAW bersabda, hai manusia, dusta, kesaksian palsu sebanding dengan mempersekutukan Allah. Masya Allah. Kalau begitu kita ini di satu sisi kita mengatakan musyrik, padahal kita sendiri suka berbohong. Apa kata Nabi? Dosanya sama. Sekali lagi saya ulangi. Nabi SAW bersabda, Ya ayuhan nas, adalat syahadatuz zuri isyrakan billah. Talatan. Sampai 3 kali Nabi mengatakan. Nabi SAW bersabda, hai manusia, kesaksian palsu sebanding dengan mempersekutukan. Ibu tahu hukumnya mempersekutukan Allah. Maka kesaksian palsu itu termasuk cabang dari dusta. Masya Allah, kita banyak-banyak istighfar. Selama ini kita bohong itu enak saja, gampang saja. Kita katakan kepada orang lain supaya orang lain berkata jujur, tapi kita sendiri tidak jujur. Ternyata dosanya sebanding dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Bu, kita hatilah dengan mengeluarkan kata-kata. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda sama hadis tadi, bahwa Rasulullah SAW melakukan salat subuh. Setelah selesai dari salatnya itu beliau berdiri, lalu bersabda. Apa kata Nabi SAW? Falamma insarafa qama qa'iman faqala adalat syahadatuz zuri al-israqa billah. Bahwa Nabi SAW bersabda, kesaksian palsu seimbang dengan perbuatan yang mempersekutukan Allah. Masya Allah, ini bahaya sekali kesaksian palsu. Kita di desa kadang-kadang urusan tanda batas tanah, kadang-kadang bersaksi palsu. Yang paling parahnya ketika ada orang meninggal dunia, kan biasa di kita kan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada yang meninggal dunia, kemudian ada yang hutang, datang saja ke keluarga. Kurunyung aya nu dongkap, bersaksi palsu dengan mengatakan, eta Pak Asep anu ngantungkeun eta teh utang jeung saya teh sabaraha? Gocap.
Mana buktinya? Nggak ada. Dia hanya bersaksi, Pak. bersaksi, Pak. Berarti kan Anda melakukan dosa yang hampir sejajar dengan kemusyrikan. Makanya dalam hadis sahih dikatakan ada 3 perkara. Jika terdapat pada seseorang, maka ia adalah seorang munafik sejati. Maka kita cek apakah kita ini masuk munafik atau tidak. Hadis ini sering kita hafalkan. Apa kata Nabi? Salasun idza kunna fi rajuli fa huwa munafiqul khalis. 3 perkara, apabila 3 perkara itu ada pada diri seseorang, fa huwal munafiqul khalis. Dia munafik tulen. Yang pertama kata Nabi, in haddasa kadzdzab. Kalau dia berkata dusta. Wa in wa'ada akhlaf. Yang kedua, jika dia berjanji dia ingkar. Wa in utumina khana. Kalau dia dipercaya dia berkhia. Ada enggak 3-tiganya sama kita? Kalau ada kata Nabi, munafik tulen. Tapi memang hiji Ustaz, berarti seperti itu. Ayat hiji. Ayat 2 per tilu. Ayat tilu. Berarti 100%. Kira-kira dari 3 ini ada nggak satu sama kita? Kita cek, karena agama itu untuk ngecek. Pertama kita suka dusta nggak? Nah, berarti kita diam, berarti memang kita ini memang sering melakukan hal itu. Yang kedua, kalau janji kumaha? Si bapak nggak janji, tenang mah. Beres pengawasan, orang ke Taman Cicendet. Mana Taman Cicendet? Begitu selesai, langsung pulang. Kata istrinya, kumaha Taman Cicendet teh? Alah, masih ayah kena waktos. Ayah nu gitu Pak? Bu. Ayah nu janji gitu. Yang paling ngeri apa? Yang paling ngeri itu orang kalau sudah pinjam uang. Janjinya muluk. Tenang, saya akan dapat proyek. Proyek naon? Saya mau pinjam 500 weh. Saya kan proyek masker sesumedang ku saya. Dan kita sebarang 2 minggu beres. Ayah bonus. Oh gitu. Ayo bonus. Hampir setahun can punah ke. Itu orang dusta. Itu orang berdusta. Dia nggak sadar apa yang dia lakukan dosanya hampir sejajar dengan maka nggak aneh tukang dusta itu wajahnya hidup. Maaf ya kalau ada saudara yang bawa anak, iya mau beda hidungnya. Maksudnya cahayanya mati. Orang pendusta itu cahayanya mati. Tapi ada juga yang kalau pengajian seperti ini ada yang ngambek orang mau dia orang kasih duit. Dia kan bicara umum. Jadi maaf saja pendusta itu wajahnya hitam. Silakan ibu-ibu bapak pulang nanti beli kaca cermin sendiri. Atau ibu bisa saling sama bapak orang koyok. Hai bapak hidup. Bisa dua-duanya. Nah, terakhir kita akan lihat bagaimana komentar para ulama. Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Asim bin Abu Nujud dari Wa'il ibnu Rabi'ah dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa kesaksian palsu seimbang dengan mempersekutukan Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan ayat yang kita bacakan. Hati-hati. Kemudian apa kata para ulama? Wahtaja man ja'alahu minal kabair bi anna Allah subhanahu ja'alahu fi kitabihi min sifati syarril bariyah. Orang yang menganggap dusta sebagai salah satu dosa besar berkata dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dusta itu sebagai salah satu sifat orang buruk atau orang-orang kafir atau orang-orang munafik, yaitu syarrul bariyah.
Wahumul kuffar wal munafiqun. Mereka itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Walam yafsif bihi ilal kafiran aw munafiqan. Allah tidak mensifati makhluknya dengan sifat-sifat tersebut kecuali kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waja'alahu ala nari wasi'aruhum waja'ala sidqa ala ma ahlil jannati wasi'aruhum. Kemudian para ulama mengatakan Allah menjadikan sifat dusta sebagai tanda dan ciri khas penghuni neraka. Jadi ciri khas penghuni neraka itu sudah kelihatan di alam dunia kata para ulama, yaitu tukang dusta. Jadi kalau ibu kita semua suka dusta, berarti jangan-jangan kita ini sudah calon penghuni sakit tua. Tapi jangan juga Bu ya Pak, kalau ibu sama bapak lagi ribut, misalkan kebetulan suami ibu dusta, calon neraka. Itu gara-gara ngaji saya salah lagi. Yang karena kayak calon belum tentu. Kemudian Allah menjadikan tadi sifat dusta sebagai tanda dan ciri khas penghuni neraka. Wa ja'ala sidqa ala ma ahlil jannati wasi'aruhum. Dan Allah menjadikan sifat jujur sebagai tanda dan ciri khas penghuni surga. Nah, kalau ini orang jujur, insya Allah ini orang calon ahli. Tapi jangan jujur salah tempat ya. Semoga duit mohon. Jadi kumaha mungkin itu. Jadi ke kalam balik ke urang. Kenapa? Karena dusta itu kedudukannya sama dengan kesaksian orang buta yang mengaku melihat bulan. Atau laksana kesaksian orang tuli yang tidak mendengar keputusan yang ditetapkan. Maka kata para ulama bahwa bi mathabati syahadatil a'ma ala ru'yatil hilali wa syahadatil asammi allazi la yasma'u alal iqraril mukiri. Jadi orang dusta itu tadi kata para ulama ya, seperti kesaksian orang buta yang mengaku melihat bulan. Jadi kalau ada orang buta ditanyakan, bulan gede, kumaha kira-kira? Bulannya sayanya, saya dari mana nempo? Atau laksana kesaksian orang tuli yang tidak mendengar keputusan yang ditetapkan. Iya jelema budek. Ditetapkan oleh hakim misalkan. Kamu hukum 3 tahun. Hore. Nah jelema teh hore. Jelema torek lagi tuh. Nah kesaksian pendusta itu kata para ulama itu seperti itu. Seperti orang buta melihat bulan, orang tuli tidak mendengarkan keputusan. Ya. Tapi sekali lagi juga Bu, jangan lagi nanti diribut di rumah dipakai dalil kayak gini. Ya. Ribut sama istri misalkan ternyata istri berbohong. Kemudian bapak mengatakan seperti orang buta. Jadi masalah deh. Ya. Fa innal lisanal kadzuba bi manzilatil utwi allazi qad ta'attala naf'uhu. Lidah pendusta itu sama seperti anggota tubuh yang tidak berfungsi, bahkan lebih bal huwa syarrun minhu, bahkan lebih buruk dari itu. Fasyarru ma fil mar'i lisanun kadzubun. Sehingga anggota tubuh seseorang dianggap paling buruk adalah lidah orang yang berdusta. Walihaza yaj'alullahu subhanahu syiarul kadhibi alaihi yaumal qiyamati wa syiarul kadhibi ala rusulihi sawada wujuhihim. Oleh karena itu pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda hitam di wajah seorang pendusta. Nah, jangankan di hari kiamat, di sekarang juga kelihatan kok pendusta mah. Wajahnya hidung.
Kalau kita orang pakai masker kabeh dekat tempung kan, sanes ya mak ya. Ini mah kata para ulama seperti ini ya, yang telah mendustakan Allah dan Rasulnya ya, karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Wal kadhibu lahu ta'sirun azimun fi sawadil wajhi ya. Pada hari kiamat kedustaan itu merupakan tanda hitam yang sangat kentara di wajah mereka. Makin menghitam, mengental. Maka nanti kalau kita berjumpa di hari kiamat, kita ketemu dengan misalkan, jangan salah lagi nanti contohnya. Maaf, kata aja Pak Momon. Nanti yang di situ nge-WA lagi, entong saya. Jadi kumaha contohnya tuh. Misalkan Pak Momon, nah si Momon hidung kieu. Oh, berarti dia memang di dunianya tukang dusta. Jangankan di akhirat, di dunia ge geus katempo jelema nu sok ngibul bohong teh tina beungeut angin geus katempo hidung. Kacau kalau ngaos kieu mah cenah. Jadi kalau yang mau datang pakai tutup muka dulu biar teka tempo cenah. Bukan begitu maksudnya. Kemudian wayak suhu burkuan minal makti yarahu kulla sadikin. Mereka juga akan memakai cadar yang jelek, compang-camping yang dapat dilihat oleh orang-orang yang jujur. Fasiyamal kadhibu fi wajhihi yunada alaihi liman lahu ainani. Maka orang-orang yang melihatnya ya, kapan saja pendusta itu menampakkan wajahnya, maka orang-orang yang melihatnya akan memanggilnya dengan panggilan pendusta. Kan gampang nanti di yaumil akhir mah. Kalau sekarang kan kita boleh pencitraan, kelihatan jujur, tapi ternyata kita berdusta. Enggak ada masalah. Cuma kata Allah, kamu boleh berlindung dari manusia sehingga manusia tidak melihat kebohongan Anda. Tapi di yaumil akhir Allah akan tampakkan kebohongan Anda dengan menghitamkan wajah Anda. Kemudian kata para ulama melanjutkan, was-sadiqu yarzuquhullahu mahabatan wa jalalatan. Orang jujur akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ra'ahu habahu wa ahabbahu. Sehingga apabila orang melihatnya maka mereka akan memuliakan dan mencintainya. Wal kadhibu yarzuquhu ihanatan wa maktan. Faman ra'ahu maqatahu wahtaqarahu. Barang siapa sedangkan seorang pendusta akan ditimpa kehinaan dan ejekan. Sehingga apabila orang-orang yang melihatnya maka mereka akan menghina dan mengejek. Di yaumil akhir nanti seperti itu. Nanti kalau Anda hitam wajahnya, ya sudah kelihatan bahwa di dunia ini memang tukang dusta. Seperti tadi, orang lain cuma nawar 2.000, Anda omongkan nggak ditawar 7.000. Siapa yang nawar 7.000? Ayo nu gitu Bu. Supaya orang beli 8.000. Oh berarti dia sudah untung berapa ribu seperti itu. Masya Allah. Tidak boleh ada kedustaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengatur lisan kita mulai dari sekarang berkata jujur. Sulit memang tapi harus dicoba, harus dilatih. Terutama saudara kita yang dagang, tolong jujurnya. Jujur itu apa? Seperti tadi, jangan kurangi timbangannya. Kemudian juga bahan-bahannya tolong la dororo wala diroro, jangan memudaratkan orang lain, jangan memudaratkan diri sendiri. Kalau Anda pakai pemanis itu buatan ya, gula biang, Anda memudaratkan orang lain. Padahal kata Allah, kata Nabi la dororo wala diroro. Juga pakai pengawet yang lain. Nah ieu bakso sebulan can buruk kene, oh berarti pakai formalin. Tapi itu enggak boleh, Anda berdusta. Ya. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sekali lagi melatih diri kita, melatih lisan kita untuk berlaku jujur. Terutama bil khusus ya, misalkan kita laki-laki, maka kata para ulama tadi laki-laki itu ya
dipegang itu bukan kata-katanya, tetapi artinya laki-laki itu hendaklah sedikit berkata, banyak berbuat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.